Silakan bisa kamu mulai ya. Oh, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Oktri Cavita Jasinda Kusbandia dengan NIM 670118429 dari kelas D3SI 4204. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Barja Sanjaya, STMT OCA selaku pembimbing 1, Bapak Pramuko Aji STMT selaku pembimbing 2, Ibu Dr. Ine Gartina Husain Eskom MT selaku penguji 1, dan Bapak Dr. Dedi Rahman Wijaya STMT selaku penguji 2 yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan hasil revisi saya pada hari Kamis tanggal 15 Juli. Baiklah, yang pertama pada poin latar belakang, masih banyak ditemukan permasalahan yang terjadi pada pembeli saat melakukan pembelian di warung. Yang pertama dalam segi harga. Berdasarkan hasil data kuesioner, diperoleh 59,1% responden mengatakan bahwa responden masih kebingungan saat melakukan perbandingan harga dari beberapa warung. Yang kedua, dalam segi produk atau barang, diperoleh 95,7% responden mengatakan kesulitan untuk menemukan atau membeli suatu barang di warung berdasarkan rekomendasi harga dari warung. Terlebih jarak dari rumah ke warung yang jauh menjadi pertimbangan pembeli untuk mengunjungi warung tersebut. Kemudian pembeli maupun penjual juga masih kesulitan untuk mengetahui ketersediaan stok barang yang ada di warung. Yang ketiga, dalam hal transaksi, masih banyak ditemukannya pembeli melakukan pembayaran di warung dengan nominal uang yang besar, sementara pemilik warung tidak memiliki sisa kembalian atau sisa uang. Sehingga berdasarkan dari kuesioner, 76,3% responden mengatakan bahwa sistem perhitungan yang ada di warung masih secara konvensional, sehingga masih sangat memungkinkan ketidaksesuaian dalam hal perhitungan total harga pembelian, uang yang dibayar, ataupun selisih uang bayar. Selanjutnya, terdapat beberapa tanggapan dari responden yang menceritakan kendala yang terjadi saat melakukan transaksi di warung. Kemudian, berdasarkan dari hasil latar belakang, terdapat beberapa rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara memfasilitasi pembeli untuk mengetahui proses perbandingan harga di warung. Yang kedua, bagaimana cara memfasilitasi pembeli untuk mengetahui barang yang paling rekomendasi berdasarkan harga. Yang ketiga, bagaimana cara memfasilitasi pembeli untuk melakukan transaksi secara online namun tetap sah dan valid. Yang keempat, bagaimana cara memfasilitasi pembeli untuk yakin terhadap informasi yang diperoleh dari warung dengan tepat dan akurat. Sehingga dibuatkanlah tujuan dari rumusan masalah. Yang pertama, dapat memfasilitasi pembeli dalam mengetahui proses perbandingan harga yang ada di warung dengan fitur perbandingan harga produk serupa. Yang kedua, dapat memfasilitasi pembeli dalam mengetahui barang yang paling rekomendasi berdasarkan harga dengan fitur rekomendasi. Yang ketiga, dapat memfasilitasi pembeli dalam melakukan transaksi secara online dengan fitur metode pembayaran. Yang keempat, dapat memfasilitasi pembeli untuk tetap yakin terhadap informasi yang diperoleh dari warung dengan tepat dan akurat dengan fitur rating. Adapun batasan masalah mengenai aplikasi Smart Warung. Yang pertama, aplikasi ini tidak mengerjakan modul penjualan dan modul admin. Yang kedua, aplikasi ini hanya mencakup modul pembelian. Yang ketiga, aplikasi ini tidak melayani pengembalian barang dan perubahan transaksi. Yang keempat, jika terdapat transaksi dengan kondisi kelebihan pembayaran akan diproses di luar sistem.
Yang kelima, aplikasi ini tidak melayani pengiriman pada jarak lebih dari 2,5 km yang diukur oleh Application Programming Interface atau API Google Maps. Yang keenam, aplikasi ini tidak menyediakan pengiriman dengan menggunakan jasa kurir. Yang ketujuh, aplikasi yang dibangun hanyalah berbasis web. Kemudian, metode pengerjaan yang dibangun pada aplikasi Smart Warung berbasis web ini yaitu metodenya System Development Lifecycle atau SDLC dengan model yang digunakan yaitu model waterfall. Pada model waterfall terdapat 5 tahapan yaitu requirement definition, system and software design, implementation, integration and system testing, dan yang terakhir operation and maintenance. Nah, pada tahap operation and maintenance ini untuk aplikasi Smart Warung berbasis web ini tidak dilakukan. Selanjutnya, saya akan mendemokan aplikasi saya. Ini merupakan halaman awal untuk pembeli sebelum login. Kemudian, jika pembeli sudah login, akan ditampilkan ke halaman dashboard awal, di mana di halaman ini terdapat kategori, obral mingguan, rekomendasi, keranjang, hubungi kami, ada produk pilihan, dan warung terdekat, di mana warung terdekat ini berdasarkan dari lokasi kita berada. Di halaman kategori ini terdapat beberapa kategori, ada semua kategori, ada kategori kamar mandi yang dipecah menjadi kebersihan dan perlengkapan mandi, kemudian ada kategori sembako, kategori makanan, kategori laundry, dan other. Selanjutnya di obral mingguan ini, obral mingguan itu merupakan produk-produk yang sudah didiskon dari warung, di mana di obral mingguan ini pembeli juga bisa memilih kategorinya. Selanjutnya, di halaman rekomendasi ini, pembeli juga bisa memasukkan kategori yang diinginkan dan budget yang diinginkan. Misalkan kita memilih kategori kebersihan dan perlengkapan mandi dengan budget antara 5.000 sampai 10.000 misalkan. Maka barang rekomendasikan yang ditampilkan yaitu produk dengan budget antara 5.000 sampai 10.000. Kemudian di halaman keranjang ini tuh pembeli akan ditampilkan foto produk, nama produk, harga satuan, jumlah subtotal yang telah dipilih atau yang akan mau diorder. Kemudian misalkan kita memilih produk laundry. Misalkan kita memilih Rinso Molto, maka pembeli akan ditampilkan ke halaman detail produk, di mana di halaman ini terdapat fitur bandingkan harga produk serupa. Nah, di perbandingan harga produk serupa ini, pembeli juga akan ditampilkan warung berdasarkan lokasi, kemudian dan harganya. Selanjutnya, jika pembeli ingin membeli produk ini, maka pembeli bisa menambahkan ke keranjang. Dan jangan lupa pembeli harus mencentang produk yang akan dibeli. Dan jika pembeli ingin menambahkan jumlah yang ingin dibeli, maka pembeli bisa memperbarui keranjang belanja.
Selanjutnya pembeli akan dilanjutkan ke pembayaran. Nah, di halaman checkout ini pembeli menginputkan tujuan. Nah, di halaman ini pembeli akan ditampilkan atau pembeli akan memilih jenis metode pembayaran yang pembeli inginkan. Misalkan jika pembeli ingin memilih metode dengan transfer, maka akan ditampilkan ke halaman payment gateway, di mana halaman ini pembeli akan ditampilkan untuk memilih payment yang ingin dipilih oleh pembeli. Misalkan memilih transfer dengan metode BCA, maka kita akan ke simulator. Simulator BCA virtual akun, di mana pembeli mengcopy akun numbernya, terus complete payment, kemudian total harga yang dibeli tadi adalah 63.050, kemudian pembeli mengklik di sini akan ditampilkan payment success. Dan statusnya pembeli akan sudah melakukan pembayaran. Selanjutnya tinggal menunggu proses pengiriman dari penjual. Nah, untuk di halaman warung ini, statusnya dari pembeli yaitu ubah sedang dikirim. Maka statusnya sedang dikirim. Kemudian di pembeli akan menampilkan di sini ada notifikasi, yaitu notifikasi update status pengiriman, yaitu mohon untuk selalu melakukan update status pengiriman jika pesanan Anda sudah diterima. Untuk berjaga-jaga untuk berjaga-jaga kalau pembeli tidak menekan tombol sudah diterima, barang akan mengakibatkan warung tidak menerima uang. Sehingga pembeli harus mengkonfirmasi pesanan diterima jika pesanan tersebut sudah sampai di tempat tujuan. Maka di sini statusnya akan sudah diterima dan pembeli bisa memberikan ulasan dan mencetak arsip belanjanya. Misalkan kita beli rating 5, terus maka rating dan review telah ditambahkan. Dan ulasan tersebut hanya bisa diinput 1 kali saja. Selanjutnya, dihubungi kami ini kita bisa memberikan kritik dan saran atau keluhan yang nantinya akan diterima oleh admin. Kemudian kita juga bisa memberi review kepada warung tersebut. Seperti misalkan tadi barang Rinso. Misalnya misalkan pengirimannya ramah
Maka akan ditampil di penjual. Oh, dan juga kita juga bisa memberi rating kepada warung tersebut. Di penjual akan ditampilkan barang yang tadi atau review dari pembeli terhadap warung. Sehingga terdapat beberapa kesimpulan, diantaranya yaitu dengan adanya aplikasi Smart Warung berbasis web dapat memfasilitasi pembeli untuk mengetahui proses perbandingan harga di warung. Kedua, dengan adanya aplikasi Smart Warung berbasis web dapat memfasilitasi pembeli untuk mengetahui barang yang paling rekomendasi berdasarkan harga. Yang ketiga, dengan adanya aplikasi Smart Warung berbasis web, dapat memfasilitasi pembeli untuk melakukan transaksi secara online namun tetap sah dan valid. Yang keempat, dengan adanya aplikasi Smart Warung berbasis web, dapat memfasilitasi pembeli untuk meyakinkan pembeli memperoleh warung dengan tepat dan akurat. Kemudian, terdapat dua saran, yaitu yang pertama, metode pengiriman dapat dilakukan dengan menggunakan jasa pengiriman atau kurir. Kedua, metodologi dengan menggunakan aktivasi nomor telepon sehingga dapat menggunakan verifikasi OTP yang telah dikirim. Sekian hasil presentasi revisi dari saya dan demo aplikasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak mau nanya, habis dari Bapak ini langsung ke penguji ya, Pak? Ya. Tunggu ya, sebentar. Iya ya, Pak.